kelas menurut Ibu? Pembelajaran di dalam kelas itu acaranya tidak sangat kompetensi, yaitu pembelajaran Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari kedua itu kemampuan dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Memperkuat dasar-dasar dari keterampilan matematika yang penting, yaitu pembekalan peserta didik itu tersebut dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu nanti menentukan unjuk kinerja dari peserta. Penilaiannya berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik seperti diskusi, pemecahan masalah, kemudian partisipasi peserta didik. Kriteria yang akan Ibu nilai Tadi kerjasama, misalnya dalam dalam satu kelompok itu bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, misalnya mungkin berdiskusi mau jualannya jualan apa, terus misalnya modalnya berapa dijual berapa gitu. Juga pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dalam melakukan unjuk Misalnya dengan pertanyaan pemantik. Dengan pertanyaan pemantik itu kan nanti kalau anak-anak sudah siap belajar itu akan mengunggah ide-ide anak dalam pembelajaran atau dalam awal pembelajaran. Aksi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Misalnya anak-anak itu terlibat dalam seperti kemarin anak-anak membuat ekoprint, lingkungan mereka itu kan banyak taman. Nah itu kita memberikan tugas untuk menyelesaikan ekoprint bersama teman-temannya itu dengan membawa daun-daunan atau itu bunga. Nanti kan hasilnya itu dari lingkungan kita. Nah, pendekatan Ibu dalam menyampaikan materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi yang Ibu sampaikan. Yaitu misalnya dengan melakukan pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan atau narasi kepada anak-anak. Kadang itu dalam situasi pembelajaran itu kan ada di mana siswa itu merasa jenuh atau sulit. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika siswa sedang dalam posisi seperti itu? Nah, biasanya dalam situasi seperti itu kita memberikan speaking untuk satu kelas atau misalnya dengan gurunya memberikan sebuah pertanyaan, nanti yang bisa menjawab itu nanti mungkin diberi reward ya, seperti mungkin pulpen atau hapusan atau Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk bertanya, ketidakmampuan memutuskan. Jadi bagaimana untuk solusi dari anak yang seperti itu? Biasanya kita dekati anak-anak yang nggak mau bertanya. Itu kan memang banyak ya, kalau ini biasanya di kelas ya, kita ya biasanya malu-malu. Kita beri kesempatan kepada anak-anak yang seperti ini untuk bertanya agar kemampuan berbahasanya itu lebih banyak gitu. Peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide besar dan pertanyaan. Itu dengan menggunakan berbagai strategi dalam kegiatan, contohnya itu diskusi, misalnya dalam pembelajaran PKN
seperti contoh di lingkungan sekitar saat pemilihan RT itu juga bisa sebagai contoh. Dan selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan kritik siswa? Kegiatan pembelajarannya dengan tadi diskusi, memecahkan masalah, bagaimana permasalahan yang diberikan guru itu terpecahkan dengan diskusi kelompok. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik itu dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang budaya tersebut. Pekerjaan rumah atau kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas misalnya bisa saja dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara, anak-anak bisa dibawa ke luar kelas. Di situ kan ada pedagang. Nah, itu anak-anak bisa memberikan beberapa pertanyaan yang disiapkan di kelas terlebih dahulu. Nanti setelah sudah menyiapkan pertanyaan, baru anak-anak dikirim keluar, tetapi izin dulu kepada pedagangnya untuk melakukan wawancara. Jadi itu saja pertanyaan dari Mbak terkait tentang eksplorasi siswa dan juga eksperimen. Izin untuk melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya. Ya, siap. Jadi pertanyaan saya ini seputar retake, revisit sama revise itu berhubungan dengan kalau di pembelajaran itu umpan balik atau apa namanya refleksi. Nah kan dalam sesudah kegiatan pembelajaran itu bagaimana peserta didik itu akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide yang sudah dijelaskan sebelumnya. Biasanya sih peserta didik diberikan pertanyaan, reflektif, kemudian diskusi, kemudian dan diberi tugas kembali mengenai materi yang telah dijelaskan. Nah, misalnya guru bertanya kepada murid, apa bagian yang sulit di topik ini? Nah, apakah yang membuat anak-anak sulit? Kemudian, apakah konsep ini bisa digunakan dalam kehidupan kita? Misalnya seperti itu. Kemudian, kalau review atau diskusi dengan teman sesamanya, saling koreksi, biasanya seperti itu. Kemudian penerapannya dalam konteks baru biasanya meminta si siswa menerapkan ide dalam konteks berbeda atau memecahkan masalah yang lebih kompleks gitu ya, dalam membantu mereka menyadari kesenjangan dalam pemahaman mereka. Oke, baik. Jadi kan dalam balik ke pembelajaran sekarang kita pindah ke dalam pembelajaran PJBL. Kan kalau dalam pembelajaran PJBL itu kan menghasilkan suatu produk kan Bu. Nah, bagaimana produk dan hasil pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui kita sebagai guru yang memberikan mereka penilaian. Bagaimana dalam penilaian itu bisa meningkatkan hasil kerja mereka gitu. Biasanya sih dilakukan revisi secara bertahap, misalnya dalam bentuk draft atau tiap tahap, sehingga revisi itu dilakukan semua tentunya dari tahap pertama ke tahap berikutnya, sehingga produk akhir akan menjadi lebih matang gitu dan berkualitas. Jadi setiap tahapnya ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Kemudian mengarahkan revisi secara terstruktur, misalnya contohnya langkah-langkah kecil seperti merevisi konten terlebih dahulu, kemudian gaya penyajian, dan akhirnya tata letak atau desain. Kemudian penilaian pada diri sendiri.
kali penilaian pada diri sendiri itu biasanya mengenali kelebihan dan kekurangan pada hasil karya siswa Saya tersebut. sendiri berdasarkan kayak introspeksi diri. Iya, betul. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Bagaimana peserta didik ini didorong untuk merenungkan kembali pembelajaran dan hasil kinerja mereka? Gitu. Biasanya siswa itu menulis jurnal refleksi setelah menyelesaikan tugas atau pembelajaran, di mana mereka menggambarkan apa yang telah mereka pelajari, kemudian tantangan yang dihadapi, strategi yang berhasil, sehingga jurnal ini membantu siswa menyadari perkembangan mereka dan merumuskan area yang bisa ditingkatkan. Untuk melakukan refleksi mingguan atau bulanan untuk melihat apakah peserta didik dapat mencapai tempat kerja Tyler Bustaden, yaitu tentang kebutuhan perkembangannya peserta didik. Yang pertama saya mau bertanya bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuannya. Iya, baik, sedikit ya, saya coba menjelaskan. Yang pertama tentunya guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan perkembangan juga gaya belajar serta pengetahuan dan minat bakat peserta didik sebelumnya. Kemudian yang kedua, guru itu memprediksi hambatan yang berpotensi muncul pada saat pembelajaran. Kemudian mempersiapkan alternatif apa penyelesaiannya. Nah, selain itu, model ajar yang dibuat oleh guru harus fleksibel sehingga tetap berpihak pada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, dalam hal ini peserta didik merasa diperhatikan sehingga
dapat menunjang kepercayaan diri peserta didik itu sendiri untuk dalam potensinya, bakat dan minatnya. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, mungkin dari saya 2 pertanyaan aja. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Baik, kemudian yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, guru harus menerapkan pembelajaran yang bervariasi tiap pertemuan serta menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang ketiga, guru juga harus membuat kesepakatan dan disampaikan berulang kali jika ada yang melanggar. Ini begitu. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik? Baik, pengalaman belajar yang paling baik tentunya adalah yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, misalnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu melibatkan peserta didik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian gunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, proyek, presentasi, dan simulasi. Kemudian dorong peserta didik untuk bertanya dan mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Kemudian pembelajaran yang kontekstual, yaitu hubungan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dari peserta didik tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang memungkinkan mereka itu menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang nyata. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran kolaboratif, artinya yaitu mendorong peserta didik tersebut untuk bekerja sama dalam berkelompok. Kemudian memberikan kesempatan lagi bagi peserta didik untuk berbagi ide dan saling belajar. Tentunya tidak ketinggalan adalah penggunaan teknologi, yaitu misalnya memanfaatkan teknologi itu untuk memperkaya pengalaman belajar. Tentunya kemudian menggunakan alat bantu seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran online. Bagaimana meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman pemahaman peserta didik? Baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama tentunya komunikasi yang jelas, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana tapi mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan yang rinci dan spesifik. Yang berikutnya adalah pastikan si peserta didik ini memahami setiap konsep yang disampaikan oleh guru. Kemudian tentunya ada umpan balik yang konstruktif, artinya yaitu memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik sehingga mengenai pekerjaan peserta didik. Nah, ini untuk apa? Untuk mendorong agar peserta didik ini memperbaiki kesalahan mereka. Tentunya diakhiri dengan evaluasi yang berkelanjutan, misalnya dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pemahaman peserta didik tersebut. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan pelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Itu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama tentunya perencanaan yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Tentukan tujuan pembelajarannya itu yang jelas, spesifik, apa yang ingin dicapai oleh siswa sehingga proses pembelajaran itu tercapai. Kemudian materi pelajarannya, kita urutkan materi pelajaran secara logis, mulai dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kemudian ada metode pembelajarannya, pilih metode pembelajarannya itu yang bervariasi.
yang dan sesuai dengan karakteristik siswa pada materi pelajaran tersebut. Tentunya harus juga ada alokasi waktu yang cukup setiap materi dan aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian pembukaan yang menarik, contohnya hubungan materi pelajaran itu dengan pengalaman siswa sehari-hari atau dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu siswa tersebut. Nah, yang tidak kalah menarik lagi, mulai dengan aktivitas yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara langsung seperti permainan atau hal-hal yang membuat mereka semangat dan senang. Kemudian tentunya materinya juga harus jelas dan menarik. Itu dari gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, kemudian berikan contoh ilustrasi yang relevan agar mudah dipahami oleh siswa, kemudian variasikan metode penyampaian materi seperti ceramah, kemudian diskusi atau presentasi. Kemudian tentunya kita juga harus memanfaatkan media pembelajaran seperti ada gambar, kemudian video atau simulasi atau PPT dan banyak yang lain. Kemudian tentunya ada juga aktivitas pembelajaran yang beragam, yaitu misalnya keterlibatan aktif dari siswa. Kenapa siswa tersebut kita libatkan secara aktif dalam proses pembelajaran? Misalnya melalui diskusi kelompok tentunya, kemudian tugas individu atau proyek. Kemudian dorong siswa tersebut untuk bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah itu presentasikan masalah yang nyata dan relevan dengan materi pelajaran dan minat siswa untuk mencari solusi. Mungkin terakhir ditutup dengan pemahaman, ada ringkasan, kemudian tugas-tugas yang biasanya diberikan pada akhir pelajaran, kemudian refleksi, misalnya contoh ajak siswa tersebut merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, kemudian kesulitan apa yang mereka hadapi pada saat pembelajaran. Tentunya diakhiri dengan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi berkala, kemudian memantau perkembangan belajar siswa, kemudian untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan belajar. Mungkin itu kurang lebih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Mungkin ini jawaban dari lembaga kerja Werku. Terima kasih Bu. Sama.